Aku sudah mengatakannya sebelumnya, saat bertemu serigala, Kenzi akan menjadi iblis. Saat ini, aku bisa membayangkan balas dendam yang dia rencanakan. Aku juga mengatakan sejak awal bahwa kamu bukan lawan yang layak untuknya. Aku hanya tidak pernah menyangka kamu akan berlutut secepat ini. Apakah kamu tahu mengapa dia langsung menunjukkan namamu di pertemuan itu? Dia ingin memberitahumu bahwa dia tidak mau repot bermain denganmu. Diam, Rama menggeram dengan suara berat, tutup mulutmu. Kembalikan anakku. Yunita hampir menjadi gila. Jika kamu mampu, kamu harus menargetkanku. Jangan sakiti anakku. Aku belum cukup memanfaatkanmu, jawab Rama. Karena semuanya sudah sampai pada titik ini, dia akan berpegang teguh pada semua yang dia miliki. Jika dia akan turun, dia akan menyeret seluruh kapal bersamanya. Pikirkan sebuah rencana. Saya ingin hak atas naskah untuk Stupid. Untuk apa kau menginginkan naskah itu? Yunita dibuat gila oleh psiko di ujung telepon. Saya ingin memulai agensi film dan televisi saya sendiri. Untuk apa saya menginginkan naskahnya? Kamu bertanya? Saya ingin kamu membatalkan kontrakmu dengan Star King dan masuk dengan agensi saya. Kamu gila? Jika tidak, nantikan untuk mengumpulkan mayat anakmu. Yunita menutup telepon pada Rama. Dia telah menderita banyak siksaan. Jadi dia kehilangan kendali atas emosinya dan menghancurkan semua yang terlihat. Ternyata, beberapa hal, setelah dilakukan, tidak dapat diambil kembali. Ini adalah kompromi Rama. Dia ingin terus menempel pada Kenzi. Tapi, tanpa sepengetahuannya, dia tidak memiliki nilai di mata Kenzi. Karena bagi Kenzi, dia bukan apa-apa. Galaksi takut Mandala akan meminta pertanggungjawaban mereka. Jadi tidak lama kemudian mereka membuat pengumuman resmi untuk mengklarifikasi semuanya adalah kesalahpahaman dan bahwa publik harus memandang kedua artis secara adil. Lagi pula, Yunita menolak untuk melanjutkan syuting hanya karena cintanya pada para penggemarnya. Mereka menggunakan kartu simpati dan menjual tindakan kasihan. Dibandingkan dengan Yunita, respon Madam pasti ditangani dengan lebih baik. Meskipun dia tidak pernah muncul secara pribadi, dia berhasil menyatukan penggemarnya dan mengubah mereka menjadi kekuatan cadangan yang kuat. Itu benar-benar tidak buruk. Gilang meletakkan koran yang berisi tindakan belas kasihan Galaksi di depan Kenzi dan menghela nafas. Tak tertandingi, jawab Kenzi. Bagaimana mungkin orang-orang ini disebutkan di bawah nafas yang sama dengan Alexa? Tampaknya Direktur Jordi sudah menyerah pada putranya. Ketika menyangkut uang, bahkan anggota keluarga pun harus menyingkir. Kenzi menunduk dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba angkat bicara lagi. Kamu masih belum mendapatkan bukti untuk membuktikan bahwa fans Alexa tidak bersalah. Lebih baik kamu perhatikan waktu. Bagaimana dengan filmnya? Apa yang harus kita lakukan? Aku punya rencanaku sendiri. Stupid mengalami krisis besar sebelum syuting selesai karena Yunita menolak untuk melanjutkan syuting. Jadi, Kenzi tidak punya pilihan selain menggantikannya. Namun, dia tidak bisa mengumumkan kepada publik bahwa penggantinya adalah istrinya sendiri. Untuk melindungi Alexa, dia memutuskan untuk mengirimnya langsung ke lokasi syuting dan merahasiakan keputusannya. Semua orang akan mengetahuinya setelah film diputar. Terkadang, merahasiakan hal-hal juga merupakan taktik promosi. Tapi, membiarkan Alexa muncul entah dari mana pasti akan membuatnya ditanyai. Terutama karena dia tidak memiliki pengalaman dalam berakting. Bagaimana dengan Yunita? Katakan pada Galaxy Entertainment bahwa kita telah mencapai gencatan senjata. Aku tidak begitu mengerti niatmu. Gilang meragukan niat Kenzi untuk bersikap baik kepada mereka. Maksudku, tunggu sampai Galaxy mengumumkan bahwa Yunita akan melanjutkan syuting. Pada saat yang sama,
kami akan mengumumkan bahwa Mandala telah memutuskan untuk menggantikan pemeran utama wanita." Setelah berbicara, Kenzi mengangkat kepalanya dan melanjutkan, "Jangan lupa, Yunita adalah orang pertama yang menolak melanjutkan syuting. Pastikan untuk mengejarnya atas kompensasi karena melanggar kontraknya. Seperti yang diharapkan Gilang." Menurut tingkat perut hitam Kenzi, akan aneh baginya untuk melepaskan Galaksi dan Yunita. Tidak lama kemudian, Indonesia memasuki malam. Kenzi kembali ke rumah untuk menemukan Alexa melihat-lihat naskah Stupid. Hatinya yang awalnya tertekan berubah menjadi sangat suram. "Berhentilah melihatnya, kamu sudah bisa melafalkan semuanya." Kenzi mengambil naskah dari tangan Alexa, "Biarkan matamu istirahat. Melihat badai yang sedang terjadi dan semua pertempuran yang harus kamu hadapi, bagaimana mungkin aku hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa?" Alexa bertanya sambil bersandar ke pelukan Kenzi. "Saya pikir saya telah menemukan tujuan baru dalam hidup." "Apa itu?" "Agar berguna bagimu. Aku selalu ingin melakukan sesuatu untuk membantumu menghilangkan tekananmu. Dan sekarang, bukankah kesempatanku telah tiba?" Alexa mengguncang naskah di tangannya dan tersenyum. "Bahkan jika itu berarti kamu harus menyerah pada karir modelingmu?" Kenzi menatapnya dengan serius. "Kamu tahu, jika kamu mulai syuting, itu berarti kamu setuju untuk menyerah pada pekan mode musim gugur, musim dingin. Bukan masalah besar. Aku masih bisa mengincar Victoria's Secret Show tahun depan." Alexa menghibur. "Yang paling penting, sejujurnya aku sangat mencintai pemeran utama wanita ini. Karena ini adalah takdirku, maka aku tidak akan menghindarinya. Namun, aktor yang berperan sebagai pemeran utama pria sepertinya tidak terlalu menyukaiku. Aku yakin dia punya banyak pendapat tentang aktingku. Itu bukan sesuatu yang harus kamu khawatirkan." Kenzi memegangi kepala Alexa dan mencium keningnya. "Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Apakah kamu begitu percaya padaku?" Alexa tiba-tiba tertawa. Begitu dia melihat senyum Alexa, semua yang mengganggunya tiba-tiba menghilang. Lagi pula, yang menderita adalah orang lain. "Maaf, aku sedikit egois," Kenzi tiba-tiba berkata pada Alexa. Alexa terkejut. Kenzi tidak pernah meminta maaf kepada siapapun dengan mudah. Jadi, dia duduk dan melingkarkan lengannya di leher Kenzi. "Kita tidak perlu mengucapkan kata-kata seperti ini di antara kita." Dia secara tidak sengaja menjadi pesaing Yunita. Tapi, film ini sangat berarti baginya dan Kenzi. Tidak peduli siapa yang merusaknya, dia tidak akan mengizinkannya. Ini adalah tekad istri yang melindungi suami. Setelah beberapa waktu beredar, insiden kekerasan penggemar benar-benar mengacaukan semua rencana Galaksi. Mereka awalnya duduk dan menonton pertunjukan, tetapi sekarang mereka dipaksa untuk keluar dan mengungkapkan pikiran mereka. Jika mereka tahu ini adalah harga yang harus mereka bayar, mereka akan keluar lebih awal dan menyelesaikannya, sementara itu masih masalah kecil. Sekarang Mandala dan Alexa berdiri di landasan moral yang tinggi. Galaksi tidak punya pilihan selain menahan hinaan. Galaksi benar-benar tidak tahu malu. Sebelumnya, ketika kamu diserang, Galaksi menolak untuk mengatakan sepatah kata pun untuk membantumu. Sekarang keadaan telah berubah. Mereka akhirnya keluar dari persembunyian. Tapi, sudah terlambat. Natalie mengeluh saat melihat siaran langsung wawancara Galaksi. Mereka bahkan memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa Yunita akan melanjutkan syuting. Dulu ketika dia menolak untuk syuting, mereka mengumumkannya dengan keras dan bangga. Namun, mereka sekarang cukup malu untuk mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan syuting. Bukankah mereka merasa jijik pada diri mereka sendiri? Ngomong-ngomong Alexa, apa yang terjadi dengan pekan mode musim gugur, musim dingin? Mengapa kamu membuatku membatalkan semua wawancaramu?
Natalie tiba-tiba memikirkan instruksi Alexa sebelumnya. Juga, mengapa kamu masih melihat-lihat naskah, stupid? Aku bersumpah kamu hampir bisa melafalkannya kata demi kata. Apa gunanya melihatnya? Tidak peduli berapa kali kau melihatnya, wanita hina itu akan terus mengambil bagian dalam film. Siapa yang memberitahumu itu? Alexa bertanya balik dengan makna yang lebih dalam. Maksudmu, bos memiliki niat untuk mengganti aktor? Tapi, bagian Yunita hampir selesai. Jika dia memilih orang lain, bukankah itu kerugian besar? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.